Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i waswada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 2. Sekarang ke ayat 3 dalam surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, saya berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, yang merajai seluruh manusia. Ilahin nas, Tuhan atau sesembahan manusia. Maksudnya Tuhan sesembahan manusia itu adalah Allah. Allah itu adalah alif jari'i. Ing badane Gusti Allah itu tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Gusti Allah itu tidak ada wujudnya. Gusti Allah itu tidak ada warnanya. Karena Gusti Allah itu Sang Pencipta. Jadi seluruh makhluk-makhluknya, seluruh cipta-ciptaannya, tidak ada yang tahu tentang Allah. Wujudnya bagaimana, warnanya bagaimana, itu hanya Allah yang tahu. Tingkatan-tingkatan makhluk-makhluknya
sebangsa malaikat, sebangsa jin, sebangsa satu hewan, sebangsa manusia, sebangsa tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang tahu tentang wujud Allah itu. Allah itu tidak ada yang tahu wujudnya, warnanya apa, itu tidak ada yang tahu. Seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan Gusti Allah itu tidak ada yang tahu tentang wujudnya Gusti Allah. Seorang nabi pun tidak ada yang tahu tentang wujud Gusti Allah. Hanya suara mendengar, terus menerus. Kalau mengutus utusan-utusan Gusti Allah seperti nabi, seperti rasul, itu suara Gusti Allah itu menggelegar untuk memerintahkan makhluk-makhluknya, untuk memerintahkan utusan-utusannya untuk menjalankan tugas perintah dari Allah. Tingkatan malaikat pun tidak ada yang tahu wujud Gusti Allah itu. Tingkatan sebangsa jin tidak ada yang tahu wujud Gusti Allah. Tingkatan satu hewan, tingkatan tumbuh-tumbuhan, apalagi tingkatan manusia. Karena manusia itu sebangsa manusia diciptakan oleh Allah yang paling serakah, yang paling nafsu, yang paling amarah. Karena manusia itu tercipta dari 4 inti. Inti nur, inti cahaya, inti api, inti tanah. Kalau inti tanah itu nafsu, kalau inti api itu amarah, kalau inti cahaya itu kebaikan, kalau inti nur itu kebijakan. Nur dan cahaya itu sebenarnya bolak-balik itu sama. Nur itu kebijakan, cahaya itu kebaikan. Nur itu baik, nah cahaya itu kebijakan. Jadi nur dan cahaya itu kebaikan dan kebijakan itu sama. Karena terciptanya manusia itu dari 4 inti, jadi manusia itu yang paling serakah, yang paling nafsu. Keinginan-keinginannya manusia itu tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada ujung batasnya. Nafsu manusia itu dan keinginan manusia itu, karena terdiri terciptanya manusia itu dari 4 inti. Karena manusia itu nafsu, amarah, kebaikan dan kebijakan. Setiap manusia itu memiliki semua, tidak ada yang berbeda. Nabi pun punya kebaikan, kebijakan, amarah dan nafsu. Manusia juga punya amarah, nafsu, kebaikan, kebijakan. Semua punya. Seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini mempunyai nafsu semua, mempunyai amarah semua, mempunyai keinginan semua. Kalau malaikat itu tergantung Allah, karena malaikat itu makhluk yang paling patuh saking Gusti Allah. Kalau manusia, sebangsa jin, sebangsa satu hewan dan sebangsa tumbuh-tumbuhan itu lain lagi. Karena sebangsa manusia, sebangsa jin, sebangsa satu hewan, sebangsa tumbuh-tumbuhan mempunyai takdir dan mempunyai kodrat. Kalau mempunyai takdir dan mempunyai kodrat itu, manusia pasti mempunyai amarah, manusia itu pasti mempunyai nafsu, manusia itu pasti mempunyai kebaikan, manusia itu pasti mempunyai kebijakan. Jadi manusia itu yang paling serakah. Seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan Gusti Allah itu, manusia itu yang paling serakah. Karena satu hewan dimakan, tumbuh-tumbuhan dimakan, seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan Gusti Allah, gegunungan, alas belantara, semua yang menggunakan manusia, yang manfaatkan manusia,
itu jadi manusia itu yang paling serakah. Bebatuan dimakan, gas bumi dimakan, semua dimakan oleh manusia, dimanfaatkan semua oleh manusia. Jadi manusia itu makhluk Gusti Allah yang paling serakah. Jadi ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu semua mempunyai kodrat, semua mempunyai takdir, kecuali malaikat. Karena Gusti Allah itu alif jari'i, imbadani Gusti Allah itu tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Semua makhluk yang diciptakan Gusti Allah, tidak ada yang tahu tentang wujudnya, tidak ada yang tahu warnanya apa Gusti Allah itu. Gusti Allah itu tidak berbentuk, Gusti Allah itu tidak berwujud, tapi nama. Itu di huruf alif jari'i. Lalu dilanjutkan dengan huruf lam jaberlah. Lam jaberlah maknanya jalan. Gusti Allah nyiptakan manusia pasti mengasih jalan. Tergantung manusianya, ketekunannya, ketekadannya, keyakinannya terhadap dirinya dan juga Gusti Allah. Karena Gusti Allah tergantung manusianya, tergantung tingkah lakunya. Karena Gusti Allah tinggal merestui, Gusti Allah tinggal biidnillah, kelawan ridwan Gusti Allah. Kalau Allahnya telah ridho, manusia itu pasti terangkat derajatnya. Tapi dengan satu syarat, yaitu la'alakum tattaqun. Ing perjalanan tujuan isun tattaqun kelawan tekun saking Gusti Allah. Kalau manusianya itu tekun, pasti Allah mengabulkan dengan sendirinya. Karena manusia itu diuji ketekadannya, diuji keimanannya, diuji pendiriannya. Karena manusia itu kelawan ujian, kelawan syariat, kelawan ikhtiar. Kalau manusia ingin sukses, itu harus menjalankannya syariat dan ikhtiar. Ikhtiar maknanya berusaha, syariat maknanya berdoa. Kalau orang berusaha itu harus berdoa. Karena la'alakum tattaqun, ing perjalanan tujuan isun tattaqun kalau tekun saking Gusti Allah. Jadi manusia itu harus menjalankannya ketekunan saking dirinya, ketekunan saking Gusti Allah. Ha jarehi maknanya ikatan. Jadi Gusti Allah telah mengikat seluruh manusia itu untuk menjalankannya ke jalan kebenaran, ke jalan kemuliaan, ke jalan kebaikan, ke jalan kebagusan. Itu seluruh manusia itu diharuskan menjalankannya. Karena aturan-aturan Gusti Allah itu baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Jalan manusia itu harus yang dituju, yaitu biidnillah, kelawan ridhoe Gusti Allah. Kalau Gusti Allahnya ridho, antar jalan itu dibukakan oleh Allah dengan hajarehi. Hajarehi maknanya ikatan. Jadi ikatan batin manusia dengan Gusti Allah itu harus yang kuat, harus yang erat di dalam hatinya. Karena jalan manusia itu harus mengikat hatinya dengan Gusti Allah. Karena ing dirinya manusia itu harus memedomi, mengimani, meyakini bahwa Gusti Allah itu yang maha agung, Gusti Allah itu yang maha adil, Gusti Allah itu yang maha rahman dan rahim. Tapi Gusti Allah itu yang maha rahman dan rahim, tapi tergantung manusianya itu sendiri, tergantung ing perjalanannya, tergantung ing tingkah lakunya, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya la'alakum tattaqun, ing perjalanan tujuan Yesus tattaqun kelawan tekun saking Gusti Allah. Kalau manusia itu tekun, pasti Allah mengabulkan dengan sendirinya. Non tasjid jaberna, ing perjalanan saking Gustinya,
Jadi Gusti Allah menjalankan segala sesuatu itu untuk makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah. Semua makhluk yang ada di alam dunia ini, semua dirahmani, semua dirahimi, semua dikasihi, semua disayangi oleh Gusti Allah. Karena menjabena ing perjalanan saking gustihnya. Jadi Gusti Allah menjalankan keadilan, Gusti Allah menjalankan keagungan, Gusti Allah menjalankan Rahman dan Rahimnya. Karena seluruh makhluk-makhluknya Gusti Allah itu udah ditanggung jawabi oleh Gusti Allah. Tergantung manusianya memilihnya jalan yang mana. Gusti Allah memperpanjang lebarkan alam dunia ini. Gusti Allah telah memanjang lebarkan tentang rezeki manusianya ini. Karena Gusti Allah itu yang maha adil, Gusti Allah itu yang maha agung, Gusti Allah itu yang maha Rahman dan Rahim. Jadi manusia itu harus meyakini, manusia itu harus memedomi, manusia itu harus mengimani, manusia itu pendiriannya harus kuat saking Gusti Allah. Segala sesuatu manusia itu harus teguh pendirian, karena teguh pendirian itu bibit manusia. Kalau manusianya pendirian yang kuat, pasti keimanan, keyakinan, pedomannya itu pasti kuat. Saking ing perjalanannya. Jadi Gusti Allah antar menguji manusia itu tentang la'alakum tattaqun. Ing perjalanan tujuan itu tattaqun kelawan tekun saking Gusti Allah. Gusti Allah entar menguji ketekunan manusia itu terhadap Gusti Allah. Karena manusia itu pasti diuji oleh Allah. Karena manusia itu butuh ketekunan kalau ingin sukses, kalau ingin berhasil, kalau ingin sejahtera. Itu kelawan ketekunan, kelawan ing perjalanannya. Yang dijalankan manusia itu harus berikhtiar. Manusia itu harus menjalankan bersyariat. Ikhtiar maknanya berusaha, syariat maknanya doa. Jadi berusaha kelawan doa. Sin jaresi maknanya ing dirinya. Ing dirinya itu harus tahu tentang adanya Gusti Allah, adanya Sang Pencipta, adanya Tuhan. Jadi ing diri manusia itu harus memedomi, mengimani, meyakini bahwa di alam dunia ini ada Gusti Allah, ada Tuhan, ada Sang Pencipta, ada yang meraja. Jadi manusia itu harus bermohonnya kepada Allah tentang segala sesuatu apapun. Manusia itu ing perjalanannya itu harus ditekuni, harus diimani, harus dijalankan kalau ingin sukses. Karena Gusti Allah itu alif jarei. Alif jarei itu ing badane Gusti Allah, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Tapi udah pasti, tapi udah nyata. Hal itu nyata bahwa Gusti Allah itu ada. Gusti Allah itu Sang Pencipta ada, bahwa Tuhan itu ada. Jadi manusia itu harus meyakini, mengimani, memedomi bahwa Sang Pencipta itu ada, yang merajai itu ada tentang seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini. Jadi manusia itu harus menjalankannya yang tekun, yang mengimani ing perjalanannya. Segala sesuatu tujuan apapun kelawan ketekunan, keimanan, keyakinan saking dirinya, insya Allah Gusti Allah menghijabainya. Karena manusia itu tidak ada yang instan, butuh perjalanan, butuh keyakinan, butuh pengorbanan. Pengorbanan itu banyak, korban biaya, korban tenaga, korban pikiran, korban segala-galanya. Karena kalau manusia ingin sukses itu harus mengorbankan sesuatu, kepentingan diri pribadi, kepentingan tentang keluarga itu ditinggalkan kalau ingin sukses. Karena perjalanan-perjalanan
manusia itu tidak ada yang tahu baik buruknya. Derajat manusia itu tidak ada yang tahu tentang derajatnya kecuali biidznillah, kelawan ridwan Gusti Allah. Kalau Allahnya telah meridhoi, pasti manusia itu diangkat derajatnya. Lalu dilanjutkan dengan lam jabarlah, maknanya jalan. Gusti Allah telah mengasih jalan terhadap seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia. Jadi manusia itu harus memandang ke Allah. Allah telah memanjang lebarkan tentang apapun, tentang rezeki. Karena rezeki itu ada di mana-mana, ada tempat dimanapun pasti ada rezeki. Tergantung keniatan, tergantung keyakinan, tergantung pendirian manusianya itu. Di tempat manapun pasti ada rezeki. Kalau manusianya itu mau berusaha, mau bersyariat. Karena manusia itu berusaha, lalu bersyariat, berdoa, insya Allah Gusti Allah pasti mengabulkan keinginan-keinginan manusianya itu. Hajarahi ikatan, Gusti Allah telah mengikat manusia itu harus menjalankannya, keimanan, keyakinan, pedoman, pendirian saking Gusti Allah, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Jadi manusia itu harus menyembahnya ke Allah. Jadi maknanya hajarahi, ikatan. Jadi ikatan manusia dengan Gusti Allah. Jadi manusia itu harus ingat bahwa saya ini hanya sekedar ciptaan Gusti Allah. Jadi harus mengingatnya ke Allah. Nun tasjid jabarna, ing perjalanan saking Gustinya, Gusti Allah telah menjalankan sesuatu terhadap seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sebangsa manusia, sebangsa jin, sebangsa satu hewan, sebangsa tumbuh-tumbuhan telah ditanggung-jawabi, telah dikasihi, telah disayangi semua, telah dihidupkan, telah dikasih makan, telah dikasih kenikmatan. Seluruh makhluk-makhluk yang mempunyai kodrat dan takdirnya. Kalau malaikat itu tergantung Allah. Sinjaresi dirinya. Jadi manusia itu harus tahu diri tentang keimanan, keyakinan, pedoman saking Gusti Allah. Jadi manusia itu harus tahu diri. Diri ini diciptakan oleh Allah. Jadi hati dan pikiran ini harus menyembahnya ke Allah. Karena Allah itu yang maha tunggal. Allah itu yang maha esa. Allah itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nurina wa Muhammad wa sallim wa tabaraka ta'ala wa sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran wa majidan ya rabbana lakal hamdu wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi min jami'il ahwal wal afat wa taqna biha jami'al hajat wa tuqina jami'al sya'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuqina syaratan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibatir rahmatir walimah min kulli fawzin jannati wa najatan min al-hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa bi'adana wa ruwana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa taqwana wa khuswana wa la tadbiha wujwana ya ilahal alamin wa ya khairun nasirina bi rahmatil arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana wa li walidina kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiyatan fi jasad wa jannatan fil ilmi wa barakah fi rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma amin
علينا في شفرة الموت ونجربنا الفاتح الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك سميع العليم وتب لنا إنك أنت التواب الرحيم وخوصا para jamaah wa umurina wa salamati qurati rizqillah wa umurina wa salamati qurati rizqillah wa umurina wa salamati qurati rizqillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal